Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Semangat? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai belajar matematika. Hari ini kita akan belajar penjumlahan pecahan. Masih ingat penjumlahan pecahan di kelas 4 dulu? Ingat ya. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang sama, hanya saja ini nanti kita akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Anak-anak, di sini saya memiliki sebuah ilustrasi. Silakan diperhatikan. Ceritanya Benny dan Edo ini memiliki sepotong melon. Benny memiliki melon setengah bagian, kemudian Edo memiliki melon 1/8 bagian. Lah, melonnya Benny dan Edo ini akan dijumlahkan, akan digabungkan. Melon milik Benny yang setengah ini akan dijumlahkan dengan melon milik Edo yang 1/8 ini. Maka kita akan mengetahui hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 per berapa ini? 8. Jadi 1/2 atau setengah melon milik Benny dan 1/8 melon milik Edo ketika dijumlahkan menjadi 5/8. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan, 1/2 ditambah 1/8 sama dengan 5/8. Anak-anak sekalian, penjumlahan pecahan saya mulai dari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Contohnya 1/4 ditambah dengan 2/4. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama yaitu 4. Sehingga ketika dijumlahkan maka hasilnya nanti juga berpenyebut 4. Dan kita tinggal menambahkan pembilangnya yaitu 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Sehingga 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Kemudian bagaimana jika penjumlahan pecahan itu memiliki penyebut yang berbeda? Misalnya di sini 1/2 ditambah dengan 1/8. Nah, ini kan penyebutnya berbeda ya. Maka kedua pecahan ini belum bisa dijumlahkan anak-anak. Agar bisa dijumlahkan kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mencari KPK dari dua penyebut tersebut. KPK dari 2 dan 8. Nah, itu berapa? Kelipatan dari 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 8 itu ada 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui kelipatan persekutuannya atau angka yang sama, di situ ada angka 8 dan 16 sehingga KPK kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 8 yaitu 8. Ketika KPK-nya sudah kita ketahui anak-anak, maka dua pecahan ini kita ubah semuanya menjadi berpenyebut 8. Jadi berpenyebut 8. Nah, kemudian 2 bisa menjadi 8 itu dikali 4. Maka pembilangnya itu juga sama, kita kalikan dengan 4. 1 dikali 4 hasilnya 4. Kemudian 8 bisa menjadi 8 itu dikali 1. Sehingga pembilangnya juga dikali 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, sekarang dua pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu sama-sama berpenyebut 8. Sekarang pecahan ini sudah bisa kita jumlahkan.
Nanti hasilnya juga berpenyebut 8. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya, ya, yaitu 4 ditambah 1 hasilnya 5. Sehingga 1/2 ditambah 1/8 hasil akhirnya adalah 5/8. Itu contoh dari saya. Sudah paham anak-anak? Nah, agar kalian lebih paham, saya berikan satu contoh lagi. Misalnya di sini 2/3 ditambah 1/4. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda, yaitu 3 dan 4. Sehingga dua pecahan ini belum bisa kita jumlahkan. Agar bisa kita jumlahkan, maka penyebutnya harus sama. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 4. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Dari sini ada dua bilangan yang sama, yaitu kelipatan persekutuannya ya, yaitu 12 dan 24. Sehingga KPK-nya adalah 12. Ketika KPK-nya sudah kita temukan, yaitu 12, maka kedua pecahan ini kita ubah menjadi berpenyebut 12 semuanya. 12. Nah, 3 menjadi 12 itu dikalikan 4. Sehingga pembilangnya itu juga dikali 4. 2 dikali 4 yaitu 8. Nah ini penyebut 4 bisa menjadi 12 itu dikali 3. 4 dikali 3, 12. Sehingga pembilangnya juga kita kalikan 3. 1 dikali 3, 3. Nah kedua pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu sama-sama berpenyebut 12. Nah sekarang sudah bisa dijumlahkan. Nanti hasilnya juga berpenyebut 12. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja anak-anak. 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11. Sehingga 2/3 ditambah 1/4 hasil akhirnya adalah 11/12. Itu tadi dua contoh menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda yang bisa saya jelaskan. Dari sini sudah paham ya anak-anak ya? Oke, saya yakin kalian sudah paham. Nah, untuk itu silahkan setelah ini mengerjakan soal latihan yang akan saya berikan agar kalian semakin paham lagi. Demikian contoh cara mengerjakan pecahan, cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.